soda. Soda itu kenapa? Soda. Kenapa laki-laki seperti soda? Ya, karena kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Diwangi pakai apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama dia menjaga ilmu dunia, yang kedua apa? Menjaga sholat. Coba, Arab Saudi itu negaranya nggak begitu kaya, tapi lebih makmur daripada Indonesia. Saya sering minggu kalau ketemu pejabat. Kebetulan acara saya di IQS TV itu ngobrol bareng Gus Miftah, tamu saya banyak pejabat. Dan ini masih dalam mereka mendatangkan Pak Kepala Pak Panglima TNI di acara saya. Saya sering minjem mereka. Bapak tahu nggak? Indonesia itu negara yang aneh. Bagaimana Gus? Arab Saudi itu ideal, sumber dayanya banyak, negaranya kaya, rakyatnya makmur. Singapura itu negara lucu. Apa? Negaranya miskin, tapi rakyatnya kaya. Ya, yang lucu lagi itu Indonesia. Kenapa? Negaranya kaya, tapi rakyatnya miskin. Bila kita nggak usah membandingkan dengan Singapura, bandingkan dengan Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi itu bisa semakmur itu? Jawabannya satu. Kalau Anda umroh atau haji, begitu adzan dikumandangkan, orang yang dagang di depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, toko, kantor, hotel, semuanya tutup. Ketika mereka saya tanya, kenapa Anda tutup? Saya malu kalau mendengar adzan masih beraktivitas. Saya malu kalau mendengar adzan masih jualan. Saya malu kalau mendengar adzan masih mengurusi urusan dunia. Maka saya tinggalkan untuk ketemu dengan Allah. Ini yang belum ada dan menjadi kebiasaan bagi kita. Lama dewi itu rumah dan malah susah. Ya kan? Baru dia di lapangan dengar adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya bocah begini kok. Adzan nih. Kita itu senang dengar adzan cuma sekali. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi bergabungan. Bila perlu maghribnya melu Surabaya, ini sampai melu Medan. Ambiar. Maka coba kita contoh Jenderal Sudirman menjaga air wudhu, menjaga sholat. Apalagi kemudian kita meninggalkan sholat setelah sengaja. Alhamdulillah menjadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan syar'i, itu dosanya lebih besar daripada orang berzina, lebih besar daripada orang membunuh. Meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan. Kita tahu loh Jenderal Sudirman. Makanya dikatakan Imam Al-Ghazali apa? Orang ngaku Islam tapi tidak mau sholat, walaupun masih hidup sudah dianggap mati. Barang mati ini jenisnya batang. Jadi kalau kamu ngaku Islam, orang belum sholat, gawe udut, berarti orang batang udut. Ngaku Islam, orang belum sholat, gawe nyoteng, berarti kita sungine batang. Ibu sholat, suaminya nggak sholat, hati-hati. Bengi berarti ibu-ibu dikeloni batang. Ibu nggak sholat, istri nggak sholat, suami nggak sholat, bengi tulu bareng, hati-hati. Berarti ono batang keloni. Saya sering tanya begini, Pak Dodi, Gus, kalau disuruh mendahulukannya mana? Sholat belum berbuat baik, berbuat baik tapi belum sholat. Mana yang harus didahulukan? Sholat walaupun belum berbuat baik. Kenapa? Karena yang dihisab pertama kali adalah sholat. Dan kalau sholatnya sudah benar, tanha anil fasya wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka walaupun Anda belum bisa menjadi orang baik, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena yang dihisab pertama kali adalah sholat. Orang sholat belum berbuat baik, sama seperti orang pakai celana tidak menggunakan ikat pinggang. Aman, tapi nyok-nyok melotot. Orang berbuat baik tapi belum sholat, sama dengan orang telanjang pakai sabuk tapi nggak pakai celana. Gondal ganti. Apa ada menggunakan ikat pinggang tapi nggak menggunakan celana? Ada. Siapa? Bujaran.
Jangan itu pakai pelana tapi tidak pakai celana. Jadilah awakmu kuwi iso tumindak apik tapi ra gelem salat berarti kelasmu kaya jaran. Maka Bapak Ibu para jaran rahimakumullah. Perbuatan baik itu termasuk kepedulian itu merupakan efek positif dari orang melakukan sholat. Makanya kenapa kemudian kita dikenalkan dengan istilah Islam, iman, ihsan. Islam orang muslim, iman disebut mukmin, ihsan disebut muhsin. Ihsan itu apa? Kalau Bapak Ibu lihat Instagram saya, 2 minggu yang lalu saya menuntut syahadat seorang ateis dari Islandia. Dia ketika saya tanya, ketika bertanya sama saya, ihsan itu apa? Saya jawab, ihsan is goodness, kebaikan. Buah dari Anda sholat itu adalah kepedulian. Buah daripada Anda sholat itu adalah kebaikan. Yang fa'u linnas, anfa'uhum linnas, nafi'un liwarihi. Buah daripada orang beribadah itu adalah mempunyai kepekaan sosial. Hatinya lebih sensitif untuk membantu orang lain. Dan dalam konteks NKRI, seluruh anak bangsa itu harus kita bantu. Coba sekarang kita lihat. Kita masuk ke wawasan kebangsaan. Saya mau cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Nabi yang paling gemar mentraktir kawannya. Jadi Nabi Ibrahim itu sekali-kali tidak akan pernah makan kecuali ngajak teman. Sama dengan Subhi, sekali-kali tidak akan makan kecuali ditraktir sama teman. Nabi Ibrahim itu tidak kalau makan, mesti jadi teman. Jangan. Makanya saya bilang sama istri, Bun, buah ya, kalau ada tamu itu sebisa mungkin disuguh, ojo nganti telat. Karena Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi kekasih Allah gara-gara seneng merakir. Itu kok seneng ngajak-ngajak makan. Makanya kalau ada tamu itu jangan digul gitu, langsung disuguh. Duwe wedang, tamune diwedangi. Duwe jarang, tamune dijarangi. Duwe susu, tamune disusuani. Jangan. Satu ketika, nih, satu cerita ini bisa menjawab boleh nggak kita berbuat baik dengan orang yang beragama lain. Kita lihat. Sekarang ini mahal soalnya. Nabi Ibrahim masak banyak Mbak. Masak. Begitu selesai masak, diumumkan, wahai wargaku, umatku, silakan datang ke rumahku dan kalian makan. Lucunya hari itu Nabi Ibrahim aneh. Anehnya di mana? Setiap kali orang datang diajak makan ditanya, kamu mau ngapain? Mau makan Ibrahim? Saya mau bertanya, apakah kamu menyembah Tuhan seperti Tuhan sembahan? Dijawab sama orang ini, ya Ibrahim, saya menyembah Tuhan. Udah, kamu ikut makan. Kan? Datang lagi orang, ikut makan. Iya, kamu menyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim. Makan. Sampai ada seorang ditanya sama Ibrahim, kamu ikut makan? Iya. Kamu menyembah siapa? Orang ini jawab, sorry Ibrahim, sesembahanku beda dengan sesembahanmu. Ibrahim menjawab, kamu gak boleh makan. Kenapa? Karena kamu tidak menyembah Tuhan itu, kamu menyembah Tuhan yang lain. Begitu orang ini pergi, Ibrahim ditanya sama Tuhan, Ibrahim, Gusti, kenapa dia pulang? Gak kamu ajak makan? Izin Tuhan, kenapa dia tidak saya ajak makan? Karena dia menyembah Tuhan beda dengan kesembahanku. Aku menyembahmu sementara dia menyembah yang lain. Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, orang yang baik dan orang yang jelek itu adalah hambaku. Orang yang menyembahku dan tidak menyembahku semuanya hambaku. Yang baik saya kasih makan, yang tidak baik saya kasih makan. Yang menyembahku saya kasih makan, yang tidak menyembahku saya kasih makan. Lah kowe lho, menaik mangan pisang dadak kakean salah. Gak boleh, kamu panggil dia diajak makan. Akhirnya orang ini dipanggil oleh Ibrahim kemudian diajak makan. Inilah dasar sebenarnya cocok sebagai cerita dalam rangka membangun kerukunan di tengah
kemajemukan bangsa Indonesia baik dari segi agama, ras, dan golongan. Artinya apa? Sesama bangsa anak Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Anda tidak boleh kalau kemudian orang ngamen di jalan, ngamen, lampu merah umpamanya, mumpung abang pak, mumpung abang, selak hijau pak, selak hijau. Begitu Anda pasti kamu tanya, agamamu apa? Kamu Islam. Dalam kamu tanya sama pengamen, agamamu apa? Sorry saya Katolik. Oh enggak, kamu nggak akan saya kasih. Kenapa? Karena saya beda agama. Berarti dia tidak pernah membaca cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya bilang sama Komandan Dodi, kampung saya 60% Nasrani. Saya kalau ulang tahun pondok atau potong kambing kurban, hewan kurban, semua tetangga saya kasih. Saya punya tetangga ini yang paling dekat dengan Bunda itu orang Nasrani. Setiap kita masak, yang kita kasih orang Nasrani. Boleh apa enggak? Jawabannya ada di cerita Nabi Ibrahim. Kalau pemahaman seperti ini kita gunakan, Indonesia rukun. Saya ditanya sama netizen, boleh nggak kita berdebat soal agama? Saya jawab, agama itu tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Selama semua agama umatnya melaksanakan perintah agamanya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah itu apa? Kita ngurusi urusan rumah tangga agama lain. Gak boleh. Saya kemarin Jumatan di Malang. Ini Roni non Muslim. Dia ikut, tapi nggak sholat, jaganya sandalku. Hari Sabtu Minggu tanya, Ron, di gereja. Malah kadang-kadang jawab, sorry bah, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Gimana? Gereja. Salah satu faktor negara ini bisa hancur apa? Ketika ego antar golongan antar agama ini masih kita berdayakan. Jadi Bapak Ibu, meyakini agama Anda paling benar itu wajib, tetapi bukan berarti menyalahkan mereka yang beragama lain. Betul? Kalau orang bilang semua agama itu benar, tapi masih koma belum titik. Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Sampai mati orang Islam akan mengatakan Islam adalah agama yang paling benar. Sampai kiamat orang Katolik akan mengatakan Katolik adalah agama yang paling benar. Orang Kristen mengatakan yang sama, Hindu, Buddha mengatakan yang sama. Tetapi kalau kemudian kita paham semua agama itu benar bagi penganutnya, ya sudah, tidak ada masalah, nggak perlu diperdebatkan. Bagi saya Islam yang paling benar, bagi Roni Katolik yang paling benar. Tapi kalau mengatakan semua agama itu benar, titik, bahaya. Nanti Pak Dodi tiap hari ganti agama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Gandul Badarno. Nah, kepedulian hari ini jangan melihat embel-embel agamanya, jangan melihat rasnya, jangan melihat suku bangsanya. Makanya kalau teman-teman HDJ ini Jogja bilang, ayo ke mana? Ke panti asuhan. Tidak harus panti asuhan berlabelkan Islam. Semua panti asuhan berhak kamu kasih uluran tangan. Betul kan? Jangan pilih-pilih. Satu. Yang kedua apa? Ketika berbicara dengan Jenderal Sudirman, salah satu perusak bangsa itu ketika tidak lagi berbicara agama apa? Berbicara golongan. Merasa golongannya lebih baik. Saya itu sempat ekstrim. Barangkali Indonesia itu akan lebih aman kalau tidak ada ormas. Betul? Yang jadi masalah itu sekarang Indonesia penuh dengan ormas dan semua ormas mengklaim bahwa ormasnya adalah ormas yang paling
kemampuannya ngeluwi tentara. Kadang-kadang lebih hebat daripada tentara itu sendiri. Ini masalah. Seharusnya apa? Ormas itu tugasnya nyokong pemerintah supaya negara ini berjalan dengan baik. Jangan sampai justru malah ributi pemerintah. Masa malah dongane, ya Allah mudah-mudahan Jokowi pendek umurnya. Cangkemmu. Ini dulu. Ingat ya, doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya sama halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Jadi kalau saya mendoakan Pak Dodi mudah-mudahan nikah lagi, itu sama halnya saya mendoakan diri saya sendiri. Makanya saya nggak pernah mendoakan. Ada seorang istri takut kalau suaminya menikah lagi, maka suaminya segera menikah. Supaya apa? Supaya istrinya tidak ketakutan. Kita nggak boleh mendoakan orang lain jelek, tidak boleh. Saya sepakat kalau ormas-ormas ini kemudian membawa kesejukan, sama-sama berideologi Pancasila, sama-sama merah putihnya, ayo seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, maka muskilah tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah ketika ormas sudah mulai berani dengan negara. Maka kemarin saya katakan, negara tidak boleh kalah dengan ormas, negara tidak boleh kalah dengan preman. Malu kita negara berdaulat kok kalah kalau preman. Saya ditanya, berarti Gus Miftah Jokowi? Saya bukan persoalan Jokowi atau tidak. Siapapun presidennya, selama sah, wajib kita hormati. Kenapa? Kalau kita orang Indonesia tidak bangga dengan presiden kita, siapa yang akan bangga dengan presiden? Presiden bisa ganti. Siapapun presiden kita hormati. Presiden bisa gonta-ganti, tapi NKRI harga. Maka saya nggak sepakat dengan ormas apapun yang kemudian melawan negara. Konsep saya jelas. Ini saya baru dilapori, ternyata yang orang itu banyak. Saya sampaikan, pemerintah itu bukan anti kritik. Saya berprinsip, pemerintah benar, saya dukung. Pemerintah salah, ayo kita kritisi bareng-bareng, tapi dengan cara yang baik. Sekarang yang terjadi apa Pak Dodi? Kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun pemerintah tetap dianggap jelek. Tapi kalau sudah senang dengan pemerintah, sejelek apapun tetap dianggap baik. Posisi saya di tengah-tengah. Maka saya punya medsos, punya Instagram, saya gunakan. Kalau pemerintah baik, saya dukung, saya posting kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi kalau kebijakannya salah, saya kritisi. Ini namanya umat al-wasaton, umat yang tengah-tengah. Saya memahami kebangsaan, saya paham dengan makna kebangsaan. Tapi boyola kritiknya dengan cara yang baik. Sekarang kan tidak, Bu. Kalau benci dengan pemerintah, wah gini, bunuh Jokowi, cekal polisi, kita matamu. Udah ya dipikir bisik gitu. Untungnya tentara itu gak punya wewenang untuk nangkap. Umpamanya untuk gajul cangkemmu. Makanya tentara sekarang sepatunya mulus-mulus, soalnya kok tahu gajul wong tak ada. Iya tak? Anak boleh Pak Dodi sepatunya mulus-mulus karena belum pernah gajul wong. Kira-kira wong kayak ini boleh digajul, itu yakin Pak Dodi makan di sini kok. Ini pacar kamu tak gajul itu. Ayo Bapak Ibu, pemahaman seperti ini harus kita gunakan. Logika kita harus logika yang sehat. Termasuk hari ini apa? Kita dibenturkan sesama anak bangsa hanya gara-gara istilah Habib. Maka dari awal saya bilang, bagaimana Gus Miftah memandang para Habib? Coba ini kawan-kawan, Anda paham? Sosok kehabaibannya Anda harus hormati, karena mereka adalah dunia Kanjeng Nabi. Tetapi perilakunya tidak harus diikuti. Boleh nggak kita berbeda pendapat dengan Habib? Boleh, mereka bukan nabi loh. Mereka tak suci, tetapi mereka tidak maksum. Artinya apa? Mereka juga bisa berbuat dosa. Soal Habibnya, siapapun
tidak harus diikuti. Jangan sampai kemudian ketika ada HP berbuat kriminal ditangkap sama polisi, bahasa yang muncul apa? Kriminalisasi ulama. Kalau ada HP berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu apa? Kalau undang kiai pengajian mulai lagi yang kopi, kriminalisasi. Tapi sumpah saya pengajian tidak pernah mikir apa. Ya kan, orang isinya udah bukan isinya, karena amplop sih mikir panitia. Apa sudah mikir? Karena aku mau orang mikir. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kepedulian di tengah pandemi inilah yang perlu kita lakukan. Di satu sisi kita harus menjaga protokol COVID, tapi di satu sisi kita jangan lengah bahwa ada ancaman nyata untuk NKRI. Selama ini tentara diam, bukan karena tentara tidak punya kepedulian, karena ngempet. Karena saya tahu Anda dibatasi oleh undang-undang. Kalau seandainya tentara itu tidak dibatasi dengan undang-undang, saya yakin Anda lebih marah daripada saya. Maka kepedulian ini harus kita bangun. Jangan sampai kemudian bangsa ini diobrak-abrik hanya gara-gara perbedaan agama. Yang Islam silakan ke masjid, yang Nasrani silakan ke gereja. Saya itu biasa, teman saya pulang dari gereja, Pak, saya itu di gereja, lo donakan deh. Saya masuk masjid, Gus, Pak, lo donakan. Wong gereja. Saya bangun masjid, pasang gedung, tetangga saya gereja, tahunnya begitu masuk masjid dia bilang, Gus, kenapa nggak dikasih piano kayak di gereja saya? Saya jawab, Pak Pendeta ini lucu. Kenapa Gus? Masjid kok dipasang piano, sandal weh. Makanya di masjid itu nggak ada piano, adanya beduk, larno maling-malingen. Maka saya bilang, orang Indonesia itu kalau nggak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung itu ada dua. Kalau nggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada apa? Burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu mana empret sing dasi putih, persis kayak dasi seperti ini. Bahkan burung gereja itu sukanya tinggal di masjid. Gak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, gak ada. Tapi saya meyakini kalau ikan agamanya pasti Katolik. Soalnya apa? Yang paling besar namanya paus. Jadi kalau dulu Pak, saya itu dialog dengan kawan-kawan saya pendeta itu ya. Sekarang apa masalah? Ini namanya pohon apa? Palem. Ini bagi orang-orang yang kelas mengatakan orang Islam nggak boleh tanam pohon palem. Kenapa? Karena ini lambang Paskah. Goblok. Sejak kapan pohon itu punya agama? Ada lagi ustaz yang ngaji begini. Saya tidak cocok dengan lagu. Pada hari Minggu turun ayat ke kota. Naik di manis lima duduk di muka. Dia bilang, kenapa harus hari Minggu? Ini kan lagu mengkristenkan orang. Karena hari Minggu itu orang berangkat ke gereja. Ya Allah, dolarmu kurang ada. Turunmu kurang bengi. Koncomu kurang oke. Kopimu wis entek. Ada lagi katanya lagu yang diprotes apa? Naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan kulihat semua banyak pohon cemara. Ini lagu gereja. Goblok. Menanam pohon cemara katanya haram karena itu ada lambang Natal. Coba Anda lihat, mungkin ada yang Nasrani di sini. Kenapa cemara itu dijadikan lambang Natal? Karena di musim dingin dan musim gugur, pohon yang mampu tumbuh dan berkembang hanya pohon cemara. Maka kenapa oleh kawan-kawan Kristiani dijadikan lambang Natal? Boleh nggak orang Islam nanam pohon cemara? Boleh. Saya orang Islam zaman yang pondok berdina makan manuk gereja.
gara-gara ada orang membuat YouTube memasak daging babi dicampur dengan kurma. Orang ini mau dibunuh. Kenapa? Katanya penistaan. Masa daging babi dicampur dengan kurma? Gak pantas. Saya bilang sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau yang makan kurma itu pasti orang Islam. Di Timur Tengah walaupun dia Yahudi makannya ya kurma, dia Katolik makannya ya kurma. Apakah yang makan babi yang orang Kristen? Orang. Wong Islam oke tapi beli-beli. Contohnya siapa? Bocah oke. Alasan kesansu. Tapi sekarang saya bilang kesalahan kamu itu satu bro. Apa? Gara-gara kamu bilang kalau daging babi dimasak dengan kurma bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah itu cacing gosong. Salah kamu di sini, masa cacing pitanya menjadi mu'alaf? Dan dia salah. Ayo ibu tahu nggak? Babi itu mengandung apa bu? Jawabannya pasti cacing pita salah. Babi itu mengandung anaknya. Ya kan nggak mungkin anaknya Subaghi. Maka kalau kemudian kita punya kepedulian, tidak ada satu ruang pun kelompok-kelompok intoleran itu hidup di Indonesia. Saya malu ketika saya punya acara dengan Pak Gadar di salah satu sekolah di Kudus. Ketika ada seorang guru ASN, aparatur sipil negara, dia mengatakan apa? Solusi dari permasalahan bangsa ini adalah kalau kita menganut sistem khilafah. Dia bilang, ya Allah, saya langsung lulus dodone bojoku. Ya Allah. Ya masa dari CRRI kan terlalu banyak. Biar matamu. Dia bilang Arab Saudi. Sejak kapan Arab Saudi itu menjadi negara khilafah? Arab Saudi itu adalah negara Al-Mamlakah, Al-Mamlakah As-Saudil Arabiyah. Dia negara kerajaan tapi bukan negara khilafah. Kalau dasarnya Al-Quran, ya, tetapi Arab Saudi bukan negara khilafah. Belum ada Pak cerita di dunia ini setelah masa Khulafaur Rasyidin khilafah itu menjadi berdasar. Dan paham-paham ini bahaya, teriak-teriak Pancasila tidak cocok untuk Indonesia, ganti dengan sistem khilafah. Yang dalam rumah-rumah Akbar, Allahu Akbar. Langsung saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Supaya itu malah jawab Robbana wa lakal hamd. Ini momentum ketika seorang Pangdam Jaya Maijen Tutu memperlakukan ormas-ormas sama di mata hukum. Saya pikir ini momentum bahwa kemudian ormas-ormas intoleran mereka tidak boleh hidup dan berkembang di Indonesia. Satu-satunya ideologi yang pas untuk Indonesia adalah Pancasila. Orang gereja menggantung, orang malu berjuang, orang malu meragati, jadi udah gak ngomong cerewet. Loh, saya itu kalau ngomong Pancasila, ayo bisa dibuktikan. Sedikit kemudian dai, ustadz, kiai yang berani ngomong belakang soal Pancasila, saya nggak ada urusan. Kenapa? Karena bangsa ini yang membuat kita merdeka, semua kelompok, semua agama, tidak hanya Islam, ada sumbangsi dari Katolik, tidak hanya tentara, ada sumbangsi dari tokoh-tokoh agama. Maka kewajiban kita untuk mempertahankan negara ini. Maka pihak-pihak yang tidak cocok silakan minggat dari Indonesia. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kepedulian inilah yang perlu kita bangun. Ayo saling bahu membahu, saling ta'awun bersama rakyat. TNI kuat. Kalau ini kita lakukan, saya yakin bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Amin Allahumma. Karena
kopinya sudah habis dan tidak ditambahin, maka pengajian dianggap selesai. Selawatan NKRI. Apa dan? Dan dibuat. Nah. Selawatan. Sengapnya nabi apa ada ngomong. Apa gimana itu? Tapi kalau buka pengajian ini. Salli wa sallim
bersama rakyat TNI kuat. Amin Allahumma. Woi ngomong kayak namanya cewek. Kalau mana ngomong begitu? Al-Fatihah untuk bangsa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk para pemimpin-pemimpin kita. Untuk memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin bangsa, memberikan kekuatan untuk TNI Polri untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. Untuk kita semua yang hadir dalam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita, menjadikan kita orang-orang yang amanah, jujur dan berdedikasi untuk bangsa dan agama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kemaksiatan kami, dengan segala kekhilafan kami, dengan segala kemungkaran kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kemaksiatan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemungkaran kami. Ya Allah ya Rabb, bisa jadi dosa kami sebesar kapal, tapi kami semua hamba meyakini bahwa ampunan lebih luas daripada lautan. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kami bangsa Indonesia ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau berkahi. Ya Allah ya Rabb, berharap untuk tentara nasional Indonesia ya Allah, kau berikan kekuatan ya Allah, kau berikan kasih sayangmu ya Allah, kau berikan ridhomu ya Allah, sehingga tentara nasional Indonesia mampu mengemban amanah ya Allah, sehingga tugas mereka senantiasa didedikasikan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami anugerah-Mu, berikan kepada kami karunia, sehingga kami hamba-hamba-Mu mau melaksanakan perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami bangsa Indonesia bangsa yang agung, jadikan kami bangsa Indonesia bangsa yang rukun, sehingga jadikan bangsa kami bangsa yang makmur, jadikan kami bangsa yang bersatu, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibat wa ma'rufun qabul. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah mempunyai masalah apapun itu masalahnya ya Allah, kau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan sakit, kau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang datang dengan segala hajat, kau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala cita-citanya, kau kabulkan cita-citanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang aman, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehkan, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari siksa kubur, jauhkan kami dari siksa neraka, jauhkan kami dari siksa masa, dan jadikan akhir kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya para komandan yang saya hormati dan tim yang saya hormati, saya sering mengatakan kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar daripada kaca spion. Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian lebih depan lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan bangsa Indonesia insya Allah jauh lebih baik daripada masa lalu. Terima kasih.